Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil maliki dayyan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi ala marriz zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul munazzahu 'anil jismiyati wal jihadi wal zamani wal makan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi kana khuluqul Qur'an. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahwatal watani fil alamin bil haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat keafiatan, nikmat panjang umur, nikmat dalam menjalankan ibadah, sehingga pada hari Jumat ini kita dapat melaksanakannya secara berjamaah. Salawat serta salam senantiasa tercurah dan terlimpahkan kehadiran baginda junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita semua sebagai umat beliau mulai dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, sehingga pada sampai saat ini kita dapat diterangi, dicahayai oleh Islam. Semoga kita semua yang hadir pada kesempatan ini dalam melaksanakan ibadah ini kelak di yaumil akhir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah pada siang hari yang penuh keberkahan ini, khatib berwasiat kepada kita semua untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berupaya melakukan semua kewajiban dan meninggalkan semua larangan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, hari-hari terakhir ini kita disuguhi tontonan yang begitu menyayat dan mengiris hati kita. Bagaimana tidak, di era modern yang katanya penjajahan di atas muka bumi telah dihapuskan, kaum Zionis Israel dengan leluasa seenaknya saja menjajah bumi Palestina dan menindas rakyat di sana. Serangan demi serangan terus dilancarkan kepada rakyat yang tidak berdosa. Ribuan nyawa rakyat Palestina telah menjadi korban kekejian dan kebiadaban mereka. Sebagai umat Islam, tentu kita mencintai dan membela Palestina.
Palestina bukanlah negeri biasa. Palestina memiliki sejarah panjang yang menjadikannya selalu bersemayam di hati setiap mukmin. Ada 9 alasan kenapa kita harus mencintai dan membela Palestina. Yang pertama, di sana terdapat Masjidil Aqsa, masjid tertua di dunia setelah Masjidil Haram. Dibangun pertama kali oleh Nabi Adam alaihissalam 40 tahun setelah beliau membangun Masjidil Haram. Yang kedua, Masjid Al-Aqsa yang berada di kota Baitul Maqdis. Palestina pernah menjadi kiblat sholat selama 17 bulan setelah Rasulullah SAW berhijrah dari Makkah ke Madinah. Yang ketiga, Masjidil Aqsa yang berada di kota Baitul Maqdis, Palestina adalah titik akhir perjalanan Isra dan titik awal perjalanan Mi'raj. Isra dan Mi'raj adalah salah satu mukjizat terbesar yang Allah anugerahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Di sanalah baginda Nabi melakukan sholat berjamaah, mengimami seluruh Nabi dan Rasul, mulai Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat, Palestina adalah negeri para Nabi dan Rasul. Banyak sekali para Nabi dan Rasul yang pernah tinggal dan berdakwah menyebarkan Islam di sana. Di antaranya adalah Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Lut, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang diutus oleh Allah untuk Bani Israel yang jumlahnya sangat banyak. Kelima, di sana terdapat kota Baitul Maqdis, Aradul Mahsyar wal Mansyar, tempat dikumpulkannya seluruh manusia menjelang hari kiamat yang masih hidup di kala itu. Keenam, di sana Dajjal akan terbunuh di tangan Nabi Isa alaihissalam. Ketujuh, Palestina adalah bagian dari daratan Syam yang didoakan berkah oleh baginda Rasulullah SAW. Dalam doanya, Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamina. Ya Allah, berkahilah negeri Syam dan Yaman. Kedelapan, banyak sekali para sahabat yang pernah berdakwah, menyebarkan dan mengajarkan Islam di sana. Di antara mereka adalah Ubadah bin As-Samit, Shaddad bin Aus, Usamah bin Zaid bin Harithah, Wasilah bin Al-Asqa, Diyah Al-Kalbi, Aus bin As-Samit, Mas'ud bin Aus, dan masih banyak lagi yang lain. Kesembilan, Palestina telah melahirkan ribuan ulama dan tokoh-tokoh Islam terbuka yang berkhidmah untuk Islam. Tercatat para ulama yang lahir atau pernah tinggal di Palestina adalah Imam Malik bin Dinar, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Ibnu Shibah Az-Zuhri, Imam Asy-Syafi'i, dan masih banyak lagi yang lain. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itulah Sultan Mahmud Nuruddin Zanki pernah mengucapkan sebuah perkataan yang fenomenal. Aku malu kepada Allah untuk tersenyum sedangkan Baitul Maqdis masih terjajah. Sultan Abdul Hamid II bahkan pernah mengatakan, saya tidak akan menjual sejengkal tanah pun dari bumi Palestina. Beliau katakan itu dengan tegas dan penuh keberanian pada saat menolak sogokan uang dalam jumlah sangat besar dari orang-orang Zionis Yahudi yang ingin menempati sebagian wilayah Palestina. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimahumullah. Lantas, apa yang dapat kita lakukan untuk saudara-saudara kita di Palestina? Berjihad membantu mereka secara fisik melawan para penjajah? Jelas kita tidak mampu. Yang dapat kita lakukan adalah
mengulurkan bantuan dana untuk meringankan penderitaan mereka. Minimal kita bantu mereka dengan doa, karena doa adalah senjata orang mukmin. Ad-du'a silahul mubin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah singkat pada siang hari ini yang penuh keberkahan. Semoga bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wal dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, selamatkanlah dan lindungilah saudara-saudara kami di Palestina dan Baitul Maqdis dari orang-orang yang berbuat makar dan najisnya para teroris sesungguhnya, serta kembalikanlah Al-Aqsa kepada pangkuan kaum muslimin dalam keadaan suci, mulia dan dimenangkan. Ya Allah, musnahkanlah, binasakanlah, usirlah para penjajah, mereka yang Engkau murkai, mereka yang telah melakukan kerusakan di muka bumi, mereka yang telah bersewenang-wenang dan orang-orang yang ikut andil membantu mereka. Ya Allah, turunkan kutukan kepada musuh-musuh saudara kami bangsa Palestina yang tengah memperjuangkan kemerdekaan mereka. Kutuki pula orang-orang kafir yang membantu musuh-musuh kami, mereka yang menghalang-halangi agama kami, mereka yang menindas saudara-saudara kami, mereka yang membunuh para pejuang Palestina, dan mereka yang menghalang-halangi perjuangan kami, mereka yang berusaha untuk memadamkan cahaya kami, memadamkan cahaya agama kami, pecahkan persatuan mereka, guncangkan segala rencana dan kebulatan mereka. Turunkanlah kepada mereka siksaan yang tidak mungkin bisa ditangkis oleh mereka, karena mereka terdiri dari orang-orang yang durhaka dan aniaya. Ya Allah, tolonglah kami dan para pejuang rakyat Palestina, lenyapkan penderitaan mereka dan kuatkan perjuangan mereka. Semoga tetap sejahtera baginda Rasul Muhammad SAW tercinta, segenap keluarga dan handai kawannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum
was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis